Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Perkenalkan, saya Andi Firmansyah. Saya Prodi Informatika, Fakultas Teknik dan Informatika dengan kelas 15-2A26 dengan NIM 15250062. Di sini saya izin untuk mempresentasikan PowerPoint saya untuk materi laporan review jurnal yang berjudul Integrasi AI di Era Digital untuk mata kuliah English 2 dan dengan cabang kampus LIPI. Di sini ada 8 tabel utama yang saya akan sampaikan nanti. Kita next. Introduction, latar belakang. Kecerdasan buatan AI berkembang sangat pesat dan mengubah cara manusia berinteraksi dengan teknologi. Laporan ini membandingkan dua sisi pemanfaatan AI yang krusial di era digital saat ini, yaitu perannya dalam memperkuat pertahanan, keamanan cyber, dan kontribusinya dalam mentransformasi dunia pendidikan. Di sini ada dua kutipan jurnal. Yang pertama itu ada jurnal 1, Keamanan Cyber, berfokus pada penggunaan sistem berbasis AI untuk mendeteksi serangan phishing, jebakan internet, serta mengevaluasi tingkat kesadaran, awareness, keamanan cyber di kalangan mahasiswa. Yang kedua itu ada jurnal AI Pendidikan, menyajikan tinjauan systematic review mengenai tren riset global serta memetakan keuntungan dan tantangan integrasi teknologi AI di lingkungan sekolah. Laporan ulasan ini akan membedah secara kritis kedua jurnal tersebut mulai dari latar belakang masalah, metode penelitian yang digunakan oleh para peneliti, hasil temuan di lapangan, hingga analisis mendalam mengenai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jurnal. Jurnal 1. Serangan phishing atau jebakan internet terus menjadi ancaman cyber bahaya karena memanipulasi psikologis manusia untuk mencuri data rahasia. Mahasiswa menjadi kelompok yang sangat rentan karena mereka sangat aktif secara digital namun sering kali kurang mendapatkan pelatihan keamanan cyber secara formal. Oleh karena itu, integrasi teknologi AI sangat dibutuhkan untuk mendeteksi ancaman ini serta cepat dan akurat. Sini ada 3 poin utama. Tujuan utama menguji tingkat kesadaran mahasiswa terhadap ancaman phishing serta mengevaluasi kepercayaan masyarakat pada sistem deteksi pintar berbasis AI. Metodologi riset menggunakan pendekatan kuantitatif murni melalui penyebaran kuesioner terstruktur online yang berisi 20 pertanyaan tertutup dan skala Likert. Yang ketiga ada sampel dan analisis data, melibatkan 350 mahasiswa dari berbagai fakultas, teknik, sosial, sains, humaniora dengan analisis statistik deskripsi menggunakan Excel 2024 dan SPSS 31. Temuan dan analisis, jurnal 1. Hasil temuan lapangan, sebanyak 94,3% mahasiswa sebenarnya sudah tahu tentang ancaman phishing. Namun muncul kesenjangan perilaku yang nyata karena hanya 40% dari mereka yang aktif melaporkan serangan tersebut. Selain itu, tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap keakuratan alat deteksi AI masih terpolarisasi. Ada 3 poin utama di sini: kelebihan jurnal, analisis kritis, kekurangan jurnal. Dari sisi komputasi analisis data jurnal, ini dinilai terlalu sederhana karena peneliti seperti chi-square atau regresi untuk membuktikan kebenaran hipotesis mereka secara kuat. Jurnal 2. Kecerdasan buatan AI mentransformasi pendidikan modern dengan meniru proses kognitif manusia seperti penalaran dan pengambilan keputusan. Kehadiran alat generatif AI seperti ChatGPT sejak 2022 menjadi tonggak besar yang merombak metode pengajar dan asesmen. Jurnal ini mengisi celah kosong dengan menyajikan sintesis mutakhir yang merangkum landscape keragaman implementasi AI di sekolah dan kampus. Temuan dan analisis untuk jurnal 2. Di sini ada 4 poin. Riset AI melonjak tajam sejak era ChatGPT pasca 2022. AI terbukti mendongkrak hasil belajar personal dan motivasi siswa, namun dampak sosial seperti kolaborasi masih minim dilaporkan. Hambatan utama
Integrasi mencakup masalah etika, dependensi digital, serta penolakan dari guru. Jurnal ini juga berhasil memetakan lanskap pendidikan modern secara luas hingga menganalisis beban kerja guru. Namun, ulasannya terlalu deskriptif atau accurate dan gagal menguji bagaimana jenis aplikasi AI spesifik secara praktis berpasangan dengan strategis pedagogis di kelas. Memiliki landasan data riset yang luar biasa besar dan kuat karena merangkum 155 studi Ampers sekaligus. Proses penggodaan temannya sangat transparan dan memiliki akurasi tinggi karena menggunakan standar internasional protokol Prisma dan klasifikasi IACAD, mengabaikan literatur abu-abu. Gray literature seperti makalah seminar sehingga beresiko melewatkan inovasi akar rumput langsung dari praktis kelas. Peneliti juga tidak menerapkan kerangka formal yang mengukur tingkat kepastian dari bukti data yang disintesis. Perbandingan jurnal. Kedua jurnal mengevaluasi dampak teknologi kecerdasan buatan AI di era modern dari dua yang berbeda, yaitu fokus pada aspek perilaku manusia dalam menghadapi serangan cyber, serta fokus tujuan menyeluruh terhadap ekosistem pendidikan global. Melalui perbandingan ini, terlihat jelas bahwa keberhasilan teknologi AI sangat bergantung pada kesiapan penggunanya. Jurnal 1, kesadaran phishing dan akurasi deteksi AI, fokusnya. Di sini ada metode, subjek, temuan kunci. Jurnal 2 adalah AI pendidikan. Bisa kalian baca sendiri di sini. Kontribusi dan kesimpulan. Kedua jurnal memberikan kontribusi penting bagi ekosistem IT modern. Jurnal 1 berkontribusi pada sektor keamanan cyber dengan membedah celah kerentanan perilaku manusia dalam pelaporan ancaman, sementara jurnal 2 berkontribusi pada informatika pendidikan dengan memetakan tren pasca ChatGPT untuk memanfaatkan teknologi secara etis. Jurnal poin 1 sampai 4 ada kesimpulan utama, rekomendasi riset, rekomendasi sektor IT, rekomendasi kampus. Secara keseluruhan, kedua jurnal ini merupakan referensi tingkat tinggi yang sangat relevan bagi mahasiswa informatika untuk memahami bagaimana masyarakat harus menyeimbangkan kekuatan teknologi dengan edukasi manusia di era digital. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah menyimak dan mendengarkan presentasi dari saya, Andi Firmansyah, dari kelas 15 2A26 dengan NIM 15562. Mari bersama-sama menciptakan inovasi teknologi yang aman, etis, dan terpercaya. Di sini ada email saja. Nah, ini kode QR nanti saya akan tambahkan. Thank you.